Mari kita pecah satu-satu. Yang pertama farmer. Farmer petani ketika dia nanam apa itu namanya wheat, gandum, oke? Nah, dihitung berapa nilai tambahnya? Kembali lagi nilai tambah adalah sama dengan nilai output dikurangi dengan nilai inputnya. Nilai outputnya kan satu. Satu itu ketika dia jual ke miller. Berarti di sini nilai outputnya satu. Nilai inputnya dia masih nol karena dia masih nanam. Kan gitu. Nggak ada nilai inputnya. Pak, kan nilai inputnya kan bisa mungkin beli benih atau beli pupuk dan sebagainya. No, di sini kebetulan tidak disertakan penjelasan itu. Oke, sehingga yes nilai inputnya nol. Nilai outputnya ketika dijual ke miller, miller itu apa? Penggilingan atau ya semacam penggilingan itu dijual dengan seharga $1, sehingga nilai tambahnya itu $1. Oke. Nah, berikutnya adalah ketika dari dijual ke miller. Nah, kemudian sama miller diolah gandum yang dia beli dari farmer, dari petani diolah. Nah, kemudian dari wheat gandum gandum apa itu namanya? Wheat itu gandum tapi yang masih biji diolah, digiling, kemudian menjadi tepung terigunya, kemudian menjadi flour-nya. Nah, ini dijual seharga $3 outputnya, nilai output atau harga output dari flour, tepung terigunya. Oke. Sedangkan dia beli dari farmer itu kan besar $1. Sehingga selisihnya keuntungannya si miller atau nilai tambah output bersangkutan sebesar 2. Oke. Yes, 2. 3 dikurangi 1. Nah, kemudian dihitung yang terakhir adalah dari sudut pandangnya si baker, pembuat roti. Si miller jual tepung terigunya ke baker, penjual roti atau pembuat roti itu sebesar 3. Oke, $3 dijual ke baker. Nah, kemudian sama baker diolah jadi bread, roti. Dan harga roti akhir itu sebesar $6. Berapakah keuntungan atau berapakah nilai tambah dari output bersangkutan? Nah, nilai tambah atau value added-nya itu sebesar 6 dikurangi 3 atau sebesar 3. Sehingga kemudian dijumlahkan, tapi yang dijumlahkan adalah nilai tambahnya saja. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Itulah total GDP dengan menggunakan pendekatan nilai tambah. 6 ini kan sebenarnya sama dengan apa tuh namanya? Nilai output akhir rotinya, sehingga petani menjual wheat, biji gandum ke miller, penggilingan, dan proses dari penggilingan dijual ke baker, itu sudah tidak dihitung. Alasannya kenapa? Kalau itu dihitung, kemudian yang terjadi double counting atau perhitungan ganda. Oke, nah ini contohnya, sehingga akhirnya toh equal total GDP menurut pendekatan nilai tambah itu ya juga sama dengan output akhirnya. Di sini semua bahan bakunya sudah di-include-kan. Contoh, misalkan mobil. Oke, produknya yang terjual ya mobil. Nah, komponen spare part apa itu namanya? Misalkan bannya, karetnya, murnya, kacanya dan sebagainya itu sudah tidak dihitung. Itu toh sudah include di dalam apa itu namanya? Produk akhirnya yaitu mobil. Oke, nah ini penjelasan soal nomor 2. Dan sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana contoh untuk metode perhitungan dengan menggunakan nilai tambah. Pertanyaan? Semua jawabannya benar sih. Nah, sebentar. Nah,
Mana yang red apple itu soal nomor berapa ya? Oh, ini ya, nomor 8. Sebentar. Sebentar. Ini karena saya apa bukan apa kagok. Ini share. Oke, nah sekarang contoh nomor 7. Nah, ini juga jawabannya benar semua, Kak. Atau ada yang nggak benar? Sepertinya sih benar semua sekilas saya lihat. Tetapi yang ingin saya ceritakan di sini pertama adalah ini sepertinya juga sudah saya sampaikan, hanya menekankan saja antara nominal PDB dan real PDB. Okay. Mengapa sih nominal? Toh kalaupun akhirnya di realkan, dikonstankan bahasanya BPS. Nah, ini kan untuk melihat pertama price itu memiliki kelebihan. Yang pertama dia mempersatukan satuan hitung. Satuan hitung yang berbeda-beda antara hotdog dan burger. Kemudian juga mungkin kalau ini hanya produknya 2, tapi kalau produknya 3 sampai 10 atau sampai ribuan, ya itu tentunya sudah sulit untuk dijumlahkan. Nah, kemudian metodenya kemudian dikalikan dengan harganya, maka kemudian dia akan bisa dihitung. Itu kelebihan price. Nah, sayangnya di sisi lain price juga memiliki kelemahan. Kelemahan dia bisa naik, bisa turun. Padahal ketika menghitung pertumbuhan, sebenarnya itu yang dihitung itu adalah pertumbuhan output-nya. Oke. H-nya, bukan P-nya. Oke. It doesn't matter dengan P. Yang berupaya diukur di dalam ukuran PDB, apalagi kalau pertumbuhan itu PDB itu tumbuh dibandingkan periode sebelumnya yang kemudian dikatakan ekonominya tumbuh atau pertumbuhan ekonominya positif, itu yang sebenarnya yang diukur adalah H-nya, output-nya, bukan P-nya. Oke. Itu kuncinya. Itulah kenapa kemudian sesudah ketemu nominalnya, karena P mempersatukan satuan hitung di antara output yang berbeda ragamnya, kemudian dia dikonstankan alias pengaruh harganya dihilangi. Itu yang kemudian dikenal istilahnya dengan teman-teman di statistik di-deflate, dideflasikan, dihilangkan pengaruh price-nya dengan metode perhitungan harga konstan. Nah, yang dijadikan dasar harga konstan, kalau di contoh ini real GDP ini konstannya di 2010. Tahun 2010 itu harganya dikonstankan, sehingga kemudian di tahun 2015 harganya dibuat sama dengan harga tahun 2010. Metodenya seperti itu. Yes, ini memang metode pendekatan statistik. Teman-teman semester ini ada matkul statistik atau matematika ekonomi.
Eh, di statistik seharusnya ini ada metode ini, metode untuk menghitung harga konstan. Nah, sesudah direalkan atau dikonstankan, kenapa sih digunakan bahasa konstan kalau teman-teman BPS perhatikan dia harga berlaku atau harga konstan. Harga berlaku itu ya harga nominal, sedangkan harga konstan itu real GDP itu karena dia menggunakan harga konstan, ya konstan pada tahun yang dijadikan rujukan. Kalau belum ada perubahan, BPS selama ini acuan menggunakan harga konstan itu mirip sensus. Jadi misalkan sensus tahun terakhir itu, kan sensus itu kan 10 tahunan. Dia menggunakan harga konstannya di tahun 2010. Oke. Nah, kemudian nanti di 2020, kan sekarang 2020 ini kan lagi sensus ya. Sensus. Nah, kemudian nanti mungkin di tahun 2021 itu nanti akan muncul harga konstan baru, yaitu harga konstan 2020. Nah, kalau kemudian dengan harga konstan 2020, maka kemudian seluruh perhitungannya itu dihitung ulang dengan menggunakan harga acuan tahun 2020. Oke. Nah, maksudnya gini. Misal dari perhitungan yang sudah Anda hitung di tahun nomor 7, ini kan yang dikonstankan kan harga tahun 2010. Iya, 2010 yang dikonstankan. Dan Anda diminta menghitung tahun 2015. Nah, ini bisa dibalik. Kalau kemudian yang dikonstankan adalah harga 2015 dan Anda diminta untuk menghitung PDB tahun 2010 dengan menggunakan harga 2015. Maksudnya seperti itu. Bisa. Gitu. Pak, hasilnya sama. Pasti beda. Pasti beda. Pasti beda. Tetapi perbedaan itu hanyalah masalah perbedaan statistik. Meskipun perbedaan statistik ini kemudian kalau dibawa ke ranah kebijakan, terutama kemudian kalau ada masalah, loh ternyata hasil pertumbuhannya jadi negatif, nah ini yang kemudian jadi ramai. Padahal itu sebenarnya hanya masalah statistik saja. Oke? Nah, dari sini teman-teman kemudian paham, oh ternyata kemudian harus direalkan, harus dikonstankan, sehingga kemudian sesudah dikonstankan, teman-teman bisa membandingkan PDB tahun 2015, ini mestinya ada acuan lagi real PDB 2014. Nah, kemudian dibandingkan PDB 2015 sebesar $2.000 dikurangi selisihnya dengan real PDB 2014. Nah, itulah pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan output-nya. Ingat, konsepnya pertumbuhan ekonomi yang itu yang dihitung adalah H-nya, output-nya, bukan hasil perkalian antara P dan Q-nya atau nominalnya. Oke, nah kemudian Anda diminta, oh ternyata sesudah ketemu PDB, ternyata itu kemudian bisa dihitung PDB deflator dan itu bisa merepresentasikan atau menggambarkan inflasi pada tahun bersangkutan. Yes, ini metode perhitungan inflasi yang pertama. Nah, metode perhitungan inflasi yang kedua itu yang menggunakan CPI atau IHK, Indeks Harga Konsumen. Nah, kembali lagi di MenQ ini ada contohnya dan di slide Anda juga ada apa itu kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan menggunakan metode perhitungan ini. Oke. Dua-duanya dihitung oleh BPS. BPS menghitung inflasi dengan menggunakan pendekatan PDB deflator dan menggunakan IHK. Oke. Tetapi untuk BPS sendiri, untuk studi kasus Indonesia yang sering dijadikan apa itu namanya? Yang sering dijadikan ketika press release tiap bulan, sekedar tambahan informasi, setiap bulan BPS akan merilis tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia. Nah, press release bersangkutan itu didasarkan pada metode perhitungan IHK.
Pak, mengapa kok IHK bukan yang PDB deflator? Kembali lagi ini hanya masalah perbedaan pendekatan. Barangkali BPS melihat kalau dengan pendekatan IHK itu lebih realistis. Mengapa lebih realistis? Karena IHK, Indeks Harga Konsumen, itu kan sekeranjang barang yang memang benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat negara bersangkutan. Jadi naik turunnya perhitungan inflasi itu didasarkan pada barang-barang yang memang dikonsumsi. Oke. Bagaimana PDB deflator? Nah, kalau PDB deflator kembali lagi, perhitungan PDB deflator itu kan nominal dikalikan outputnya, P dikalikan H-nya. Oke. Whatever H-nya. Contoh di Indonesia. PDB Indonesia itu menghitung salah satunya outputnya adalah Panzer Anoa yang diproduksi oleh teman-teman Pindad, PT Pindad. Dihitung enggak, Pak? Dihitung. Itu kan produk output. Apalagi dia sektornya formal. Gampang banget dihitung, kan gitu. Nah, jika misal pada tahun 2020 harga Panzernya 1 unit 1 miliar, kemudian di tahun 2021 harga Panzernya menjadi tadi 1 miliar ya, 1 M. Nah, 1,2 miliar. Berarti kan ada terjadi kenaikan, terjadi inflasi pada harga Panzer. Pengaruh nggak ke PDB deflator? Pengaruh. Pengaruh nggak terhadap inflasi? Pengaruh. Nah, mari kita bertanya, apakah teman-teman, apakah masyarakat Indonesia membeli belanja Panzer? Enggak. Enggak. Kan gitu. Tetapi dia dihitung, karena dia seluruh output itu dihitung, dikalikan harganya, dan itulah kemudian dihitung PDB deflatornya, dan kemudian dihitung inflasinya. Seluruh barang yang diproduksi di Indonesia, semuanya dihitung. Pada barang-barang bersangkutan itu tidak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, contohnya Panzer, atau mungkin produk Pindad lainnya, dinamit, bom, senapan serbu, kan nggak konsumsi. Kan Anda nggak boleh beli peralatan-peralatan itu. Yang konsumsi kan cuma Kemenhan atau TNI, Polri yang memakai. Selesai. Lainnya sipil enggak. Oke. Nah, berbeda dengan IHK. Kalau IHK memang itu didasarkan pada produk-produk output yang memang dikonsumsi oleh negara bersangkutan, kemudian diklasifikasi. Nah, ini yang kemudian menimbulkan perbedaan antara satu negara dan negara lainnya. Kembali lagi, kemarin saya contohkan dari Sabang sampai Merauke, dari Rawabuaya sampai Rawabangke, kan masyarakat umumnya konsumsi apa? Sembako. Sehingga kemudian sembako masuk di dalam perhitungan, dimasukkan ke dalam keranjang. Oke. Nah, sebentar saya kalau saya berganti slide share screen ini udah kelihatan belum ini? Ini share screen-nya ada. Udah ya? Oke. Nah, ini share screen yang saya dapatkan dari Bank Indonesia. Ini memang saya aksesnya Maret 2016. Nah, saya tidak tahu kan ini 2016 kan berarti kan sudah 4 tahun yang lalu. Apakah ada update atau tidak? Nah, ini yang perlu perlu nyari informasi lagi. Tapi mari kita didasarkan pada tahun 2016. Oke, maksudnya apa? Saya ingin memberikan bayangan. Nah, di sini. Artinya data IHK, Indeks Harga Konsumen, itu dihitung di 82 kota. Dan 82 kota ini berbeda dengan misalkan tahun sebelumnya. Saya juga lupa, tidak tahu tahun sebelumnya itu
bisa jadi tahun 2010. Mungkin dia hanya 64 kota. Demikian pula sebelumnya. Mengapa dia didasarkan di 82 kota? 82 kota ini boleh dibilang 82 yang tingkat konsumsinya tinggi. Di antara 82 kota yang disurvei, itu pasti ibu kota provinsi masuk semua. Total ada 34 ibu kota provinsi. Ya, di Indonesia ada 34 provinsi. Artinya itu disurvei. Ditambah selain yang bukan ibu kota. Contoh, kalau kita ngomong Jabodetabek, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, ya Tangerang itu termasuk Tangerang Selatan maksudnya, karena ada perbedaan Tangerang. Nah, itu dihitung. Kenapa? Ya dia kan jumlah penduduknya besar. Dia bukan ibu kota provinsi. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu bukan ibu kota provinsi. Tapi kan dia di sekitar Jakarta. Penduduknya lebih dari 1 juta. Itu kan pasti konsumsinya cukup tinggi. Nah, dia berpengaruh. Oke. Selebihnya, di data yang saya lansir dari BI ini, saya tidak menemukan. Tapi mari kita, ternyata 82 kota disurvei. Saya tidak tahu kota kelahiran Anda, sekarang kota Anda, tempat Anda berdomisili, itu apakah bagian dari 82 kota yang disurvei. Oke. Nah, berikutnya, jumlah barangnya. Total yang dihitung itu 859 komoditi. Oh, Pak, berarti banyak. Banyak, yes. Banyak. Nah, itu kemudian dibagi menjadi 7 kelompok. Bahan makanan, kemudian 2 makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, 3 perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, 4 sandang, 5 kesehatan, 6 pendidikan, rekreasi, olahraga, 7 transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Artinya inilah komoditi atau produk-produk atau output yang dihitung. Nah, mari kita fokus di nomor 1, bahan makanan. Nah, ini pasti Anda bisa menebak bahan makanan yang paling umum dikonsumsi oleh tadi penduduk Indonesia itu apa? Beras, nasi. Oke, sehingga pasti nasi itu apa itu? Pengaruhnya terhadap inflasi cukup signifikan dibandingkan output yang lain atau dibandingkan dengan sembako lainnya. Ingat, sembako itu 9 bahan pokok. Anda bisa mencari apa sih 9 itu selain beras. Nah, bagaimana kaitan dengan contoh soal mana tadi ya? Soal berikutnya yang eh, yang red. Sebentar. Oh ini ya. Oke. Nah, jadi. Nah, ini kaitannya dengan contoh soal nomor 8 terkait dengan konsumsi apel merah dan apel yang hijau ya. Output yang red dan output yang green. Oke. Nah, kaitannya di sini memang contoh soalnya disederhanakan di sini. Misalkan
red-nya, apel red-nya konsumsinya 10. Oke. Sedangkan untuk yang apel green-nya 0. Benar. Konsumsinya 0 ya untuk yang green-nya. Oke. Nah, maknanya apa? Berarti apel merah itu lebih sering dikonsumsi dibandingkan yang apel hijaunya. Frekuensinya lebih sering. Oke. Nah, ini terbukti dari Q-nya. Sama dengan tadi contoh saya beras, itu karena dia lebih sering dikonsumsi, ya namanya dia makanan pokok, pasti dia lebih sering dikonsumsi. Sehingga kemudian dia frekuensinya lebih sering, sehingga kemudian dia diberi bobot lebih tinggi. Nah, masalah pembobotan dengan menggunakan indeks Lespeyres atau yang satunya indeks Paske, itu masalah perhitungan. Ini nanti teman-teman dapat statistik ya, mata kuliah statistik. Ini seharusnya oh nggak dapat? Nggak ada, Pak. Belum, Pak. Oh belum. Oke. Oke, belum. Intinya ada di mata kuliah statistik karena ini memang lebih pendekatannya penggunaan perhitungan statistik. Oke. Nah, Anda nggak usah mempermasalahkan hitung, itu gampang kok. Konsepnya yang dipegang, oh ternyata beras karena dia lebih sering dikonsumsi. Mengapa lebih sering? Karena makanan pokok. Nah, kemudian dia diberi bobot yang lebih tinggi. Metode pembobotannya dengan menggunakan indeks Lespeyres itu tadi, maupun yang satunya indeks Paskenya. Itu hanya masalah perhitungan saja. Oke. Nah, kemudian bobot berikutnya diberikan untuk barang yang sering, tapi tidak sesering yang ini, sesering yang beras. Misalkan apa? Telur. Bagaimana dengan daging, dan seterusnya. Nah, inilah kemudian menjadi sekelompok keranjang basket, dan inilah yang kemudian dihitung dan kemudian berpengaruh terhadap perhitungan inflasi di negara Indonesia. Oke, plus minusnya dibandingkan PDB deflator, di Menkyu ada, di slide juga ada. Tapi inilah metode perhitungan dengan menggunakan pendekatan IHK, barang-barang yang memang konsumsi. Nah, mari kita bicara kalau misalkan bagaimana penduduk Eropa atau penduduk Amerika yang istilahnya dia makanan pokoknya bukan beras. Tentunya di sini komponen beras dikeluarkan untuk perhitungan mereka. Nah, karena makanan pokok mereka karena lebih cenderung menggunakan gandum, ya berarti di sini gandum yang masuk perhitungannya, sedangkan di kita beras. Oke. Demikian pula kedelai. Oke. Nah, ada hal-hal yang menarik lainnya yang sebenarnya ini sesuatu yang tidak bagus tapi menjadi contoh yang bagus. Tidak bagusnya untuk komponen rokok. Rokok itu produk yang nggak bagus, tetapi dia konsumsinya tertinggi. Sehingga kemudian sama BPS mau nggak mau dia dimasukkan ke dalam perhitungan IHK. Oke. Mau nggak mau. Iya. Kembali lagi ke konsep awal, dia yang barang-barang memang sangat sering digunakan konsumsi. Kan jumlahnya ada berapa tadi? 859 yang disurvei barangnya. Oke. Nah, dan menurut apa itu namanya? Penelitian LPMF/EUI beberapa tahun sebelumnya, konsumsi untuk masyarakat miskin, masyarakat yang miskin. Nah, itu pertama uangnya itu habis, yang pertama untuk beras dan yang kedua untuk rokok, gitu kan ya. Itu yang kemudian ada usulan kebijakan pemberian bansos berupa BLT, bantuan langsung tunai, itu juga perlu disurvei apakah si penerimanya merokok atau tidak. Umumnya di sini adalah si bapak, si kepala keluarga diminta disurvei juga. Ngerokok enggak? Jangan-jangan uang BLT-nya habis untuk rokok, kan gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian ada kebijakan. Nah, kalau kemudian kembali lagi, komponen produk ini sifatnya tidak konstan, berubah-ubah mengikuti masa. Pasti. Contoh. Sekarang produk apa yang boleh dibilang hampir dikonsumsi oleh orang Indonesia yang mungkin 20 tahun yang lalu orang Indonesia tidak mengonsumsi itu. Tetapi sekarang dia dimasukkan ke dalam hitungan.
mengonsumsi. Ada yang bisa nebak produk apa? Anda pun konsumsi kok. Semua yang ada di room sini konsumsi juga. Handphone. Handphone juga, Pak. Bukan handphonenya, pulsanya. Pulsanya. Kalau handphone kan Anda sekali beli. Paling gantinya, ya oke lah. Duitnya banyak setahun lagi. Tapi kan nggak tiap hari Anda, tidak setiap bulan Anda mengonsumsi HP. Tetapi pulsanya. Nah ini, makanya kan sekarang yang bisa menyaingi counter rokok itu katanya kan counter pulsa kan gitu kan ya. Meme-nya kan gitu. Karena semua orang sekarang pakai HP, pakai data. Nah, sekarang pulsa, konsumsi pulsa itu bisa jadi itu menjadi bagian yang masuk ke keranjang IHK untuk dilakukan perhitungan dan kemudian dilihat pengaruhnya terhadap inflasi secara keseluruhan. 20 tahun yang lalu kan nggak ada 20 tahun. 20 tahun yang lalu sudah ada. Tapi mungkin karena jumlahnya masih belum ada, belum banyak, dia nggak terlalu signifikan. Sekarang kan hampir semua, bahkan anak SD aja kan, apalagi PJJ ini mau nggak mau kan mengonsumsi pulsa. Nah itu penjelasan. Oke, ada pertanyaan terkait dengan di sini? Sebelum kita masuk ke materi di pertemuan ketiga. Maaf Pak, saya Yes. izin mau bertanya. Yes. Tapi tentang soal yang lain ya Pak, soal sebelumnya. Soal nomor 6 Pak, tentang disposable personal income. Yes. Nah, disposable itu kan cara perhitungannya kompensasi personal income dikurangi pajak ya Pak. Yes. Nah, itu pajak apa saja ya Pak kira-kira? Soalnya di situ ada 3 pajak kan. Di pertanyaan ada 3 pajak, ada pajak pendapatan dividen, lalu pajak penghasilan perusahaan, sama satu lagi pajak aja Pak. Nah, itu kira-kira pajak yang mana ya Pak? Di contoh ada nggak? Itu di Menkyu kan ada contohnya. Saya lupa di halaman berapa itu ada tabelnya. Sebentar saya lihat di Menkyu. Itu memang di Menkyu nggak ada contoh perhitungannya, tetapi hanya rumus-rumusnya saja. Untuk melihat yang terakhir, disposable income, itu dari perhitungan kolom sebelumnya dikurangi kolom berikutnya. Itu sih. Itu nomor berapa, Mas? Itu? Nomor 6 ya? Nomor 6 bagian H. Disposable personal income.
Ada yang lainnya yang berusaha menjawab? Lainnya? Anyway, sambil menunggu, ada yang mencoba menjawab? Disposable person. Mungkin yang dimaksud disposable itu kan personal income dikurang pajak langsung. Yes. Pajak langsung kan definisinya pajak yang dibayarkan secara langsung. Nah, mungkin dalam soal gimana? Pajak langsung itu apa? Pajak yang dibayarkan secara langsung, Pak. Secara langsung. Tanpa diwakilkan. Oke, kalau pajak yang kalau yang pajak satunya pajak tidak langsung, pajak yang dibayarkan bisa tidak langsung, Pak, atau diwakilkan. Oke. Sekarang contoh atau dialihkan. Oke. Contoh sekarang pajak yang langsung apa? Nah, itu kan. Pajak langsung. Penghasilan. Pajak penghasilan, yes. Pajak yang tidak langsung? Pajak barang mewah, Pak. Pajak barang mewah itu apa? PPNBM. Ya, PPNBM, Pak. Oke, PPNBM maupun PPN enggak BM atau PPN saja itu memang pajak tidak langsung. Oke, baik PPN maupun PPNBM itu pada dasarnya kan PPN ya. Yang membedakan dia PPN biasa yang bikinnya. Oke. Nah, sekarang yang tergolong pajak langsung di sini apa saja? Tadi pajak langsung, berarti memang benar konsepnya pajak langsung adalah pajak yang terkait dengan penghasilan atau bahasa sederhananya kalau di pajak itu PPh kan gitu. Oke. Nah, tadi keterangannya pajak itu apa saja yang pertama tadi? Break dulu ya di itu pajak langsungnya. Oke, nah silakan dilanjut. Tadi pajaknya komponennya ada berapa aja, Mas? Sebenarnya intinya adalah mendetek apakah dia pajak langsung atau tidak langsung. Nah, tadi disebutkan pajaknya ada 3, apa saja itu, Mas? Kalau di soal pajaknya ada 3, Pak. Apa aja? Pertama ada pajak dari TLM sendiri, yang kedua ada pajak penghasilan perusahaan, lalu ada pajak dividen atas pendapatan dividen, ya. Oke, ini berarti kan how much does the economic activity contribute to each following disposable income? Oke, nah yang pertama tadi pajak apa? Pajak TLM-nya, iya. Iya, Pak, pajak. Pajak TLM yang besarnya berapa? Yang 140 ini? Iya. Iya, Pak. Oke, nah pertanyaannya sekarang pajak yang $140, 140.000 ini pajak langsung atau tidak langsung? Langsung. Langsung. Karena dia kan income, pajak income.
tax on income atau PPh itu pajak langsung. Berarti dia dihitung. Oke. Nah, berikutnya apa? Yang kedua, pajak apa? Ada pajak penghasilan perusahaan, Pak. Pajak penghasilan perusahaan. Pajak penghasilan perusahaan berapa? 50.000 dolar. 50.000 dolar. Nah, pajak penghasilan perusahaan ini pajak langsung atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Yes, tidak. Pajak perusahaan itu tidak masuk pajak langsung. Oke, nah yang ketiga. Pajak atas pendapatan dividen. Pajak atas pendapatan dividen. Iya. Pajak atas pendapatan dividen. Biasanya dividen itu sifatnya final. Final itu yang dibagi itu sudah netonya, dia sudah dikurangi. Pertanyaannya, apakah pendapatan atas dividen ini pajak langsung? Langsung bukan ya, Pak? Iya, Pak. Mungkin langsung. Langsung atau tidak langsung? Langsung. Langsung. Yes, pendapat saya pribadi mengatakan langsung. Mirip kayak Anda kalau punya tabungan, pajak atas bunga, apapun Anda misalkan di Mandiri, BCA, BNI, itu Anda itu kan dikenai pajak atas bunga. Langsung, itu pajak Anda langsung. Oke. Istilahnya namanya PPh final. Oke. Dividen atau bunga yang Anda nikmati kalau Anda punya rekening di BCA, Mandiri, BNI. Kita ngomong yang konvensional ya. Kalau yang syariah, saya belum tahu konsepnya seperti apa. Tetapi kalau yang konvensional, itu Anda langsung dipotong pajak sama teman-teman DJP. Itu yang kemudian dikenal PPh final. Oke. Artinya kemudian di sini yang dihitung hanya pajak langsungnya saja, yaitu yang tadi 140.000 taxes on this income, sama yang berikutnya yang pajak dividen. Itu jawaban saya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Yes. Ini juga contoh kasus yang bagus, artinya gini. Perhitungan ini apa tadi? Di national income, kemudian profit, kemudian sampai disposable income, teman-teman BP menghitung, tetapi tidak dirilis dengan yang PDB. Pada dasarnya ada banyak data yang dihitung oleh teman-teman BPS, tapi itu tidak untuk konsumsi publik, tidak dipublikasikan terutama secara gratis. Contoh, data, kalau pernah dengar data Susenas. Data Susenas itu data yang berkaitan dengan rumah tangga si A ini kemudian masuk golongan ini, penghasilannya sekian, sekian, sekian. Nah, itu namanya data Susenas. Susenas itu data yang pada level mikro. Nah, ini sama BPS tidak dipublish. Tetapi kalau Anda butuh, yes bisa membeli. Memang ada uangnya, bagian dari PNBP. Oke. Nah, sama GDP, GNP, NNP, kalau yang besar-besar itu konteksnya bisa dihitung. Nah, sampai kemudian kecil, apa sih gunanya? Nah, ini gunanya nanti kalau di dunia penelitian, Anda meneliti, kemudian terkait dengan aktivitas ekonomi, nah, ini baru dia berguna. Oh, disposable income. Nah, nanti kita juga bicara konteksnya disposable income, tetapi dalam artian konsepnya saja, makronya, tidak. Anda tahu, oh, disposable income atau pendapatan yang disiap di disposable, dibuang, dalam artian bukan dibuang ke keranjang sampah, tetapi dibuang ke supermarket, pedagang lainnya, pedagang cilok, artinya pendapatan yang siap dibelanjakan, itu adalah pendapatan dikurangi dengan pajak. Secara nasional itu nanti juga bisa dihitung. Y dikurangi T, itu disposable income secara nasional. Itu nanti untuk menghitung national saving atau tabungan nasional. Itu. Lainnya? Pak, mau nanya, Pak.
tentang yang IHK tadi itu pihak surveinya atau Bank Indonesia itu survei harganya itu di pasar tradisional, pasar modern, atau di mana ya Pak? Semuanya, semuanya, semuanya. Oke. Nah, terima kasih bertanya. Jadi gini, secara undang-undang yang mengendalikan laju inflasi itu adalah wilayah atau tusinya Bank Indonesia. Secara apa itu namanya? Secara undang-undang itu di Undang-Undang Bank Sentral, Undang-Undang BI. Oke. Tetapi untuk perhitungannya inflasi itu lebih ke tusinya, kalau menurut pendapat pribadi saya ya, itu lebih ke arah tusinya BPS. Itulah kenapa kembali lagi BPS memiliki kantor sampai di kabupaten kota. Dan itulah kenapa juga BPS memiliki apa itu? Sekolah statistik yang ada di Otista, itu Kampung Melayu di Jakarta. Oke. Dan memang pekerjaannya memang berkaitan dengan statistik ya, statistik menghitung. Oke. Nah, sorry. Nah, berdasarkan pengalaman berkomunikasi dengan teman-teman BPS, kebetulan ketika saya di DJA dulu nangani data, itu BPS juga sering meminta data ke saya. Nah, kemudian terjadi obrolan. Mereka itu mensurvei bukan hanya di pasar tradisional, tapi semuanya. Karena mereka tidak memisahkan apakah itu pasar tradisional ataukah dia pasar becek, pasar single dan sebagainya. Tetapi dia kan yang dihitung kan output-nya kan itu. Pak, tapi kan terjadi beda. Yes, ada perbedaan harga. Nah, itulah yang kemudian dihitung sama mereka. Nah, ini sudah masuk ke ranah dapurnya BPS-nya. Kemudian bagaimana menghitung perbedaan antara misalkan cabai keriting yang dijual di pasar becek dengan yang di Giant misalkan, atau supermarket, atau di Indomaret. Indomaret nggak jualan cabai keriting. Nah, itu yang kemudian saya juga tidak tahu tekniknya, tapi itu semua dihitung. Baik di supermarket maupun yang super market nggak super, semuanya dihitung. Atau becek market pun, single market semuanya dihitung sama teman-teman BPS. Lainnya? Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Jadi saya pernah melihat rumus JDP dan rumus CPI itu ada yang dikali 100 dan ada yang tidak dikali 100. Itu perbedaannya gimana ya, Pak? CPI, CPI atau Consumer Price Index atau IHK, yes. Ada yang dikali 100 dan ada yang nggak dikali 100. Good. Bedanya apa? Iya, saya bingung mau menggunakan yang mana, Pak. Oke, nah sekarang tergantung. Kalau kembali lagi, Anda ngitungnya menggunakan Excel atau enggak? Kalau enggak menggunakan Excel, kenapa sih ini hanya masalah teknis saja perhitung? Kok ada yang dikalikan 100? Itu kalau dikalikan 100 itu tujuannya adalah untuk menghitung persentasenya, kan gitu. Kan gitu. Sebenarnya rumus dasarnya itu tanpa dikali 100 itu sudah cukup. Oke. Tapi kalau kemudian nggak dikalikan 100, nah sekarang pertanyaan saya sederhana. Anda pakai Excel atau pakai kalkulator? Nah, kalau pakai Excel, itu nggak usah dikalikan 100. Oke, cukup. Nah, tapi format selnya di dalam persen, itu nanti udah otomatis muncul. Sebenarnya esensinya yang ingin dihitung itu berapa persen, itu aja sih. Kembali lagi, selisih nominal, misalkan PDB sekarang 2020 dikurangi PDB 2019, kalau misalkan terjadi kenaikan, berapa naiknya? 150 triliun. Anda nggak bisa membayangkan uang 150 triliun. Dan secara istilahnya? Secara intuisi gitu kan, kalau nominal itu kan lebih sulit. Tetapi kalau berapa persen itu, nah ini kan lebih intuisinya kan lebih mengena. Sehingga kemudian intinya kemudian dirubah dalam persen. Itu aja sih, Mbak. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Lainnya?
Itu masalah perhitungan saja, masalah matematika saja. Konsepnya yang penting Anda pegang. Well, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke bab 3. Ini share screen-nya udah bisa terlihat atau harus saya anu lagi? Belum, Pak. Belum. Share screen. Sebentar. Ampun. Dari tadi yang saya klik icon Zoom nggak muncul-muncul ternyata. Oke. Nah, chapter 3. Chapter ketiga berkaitan juga dengan chapter sebelumnya, membahas pendapatan. Oke. Kelanjutan dari chapter sebelumnya, yang per variabel per 3, pendapatan, inflasi, kemudian pengangguran. Nah, sekarang kita masuk ke pendapatannya. Nah, pendapatan di sini ini kenapa sih kemudian dipelajari? Karena memang ini concern perhatian apa itu? Di perkembangan awal-awal ekonomi itu mereka itu pengen tahu sebenarnya pendapatan nasional itu sih asal-usulnya dari mana sih? Kemudian dan kemana perginya? Kan bahasa sederhananya seperti itu. Kalau Anda melihat judulnya itu asal-usulnya dari mana sih pendapatan nasional itu? Dan kemudian kemana perginya? Pendapatan. Oke, nah sebelum masuk ke pendapatan, nah ini tujuan akhirnya yang akan kita bahas di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tujuannya. Kita ingin menjawab 5 pertanyaan ini. What determines the economy's total output income? Yang pertama ini. Apa sih yang menentukan income atau pendapatan sebuah negara? Nah, kembali lagi. Pendapatan. Di chapter 4, di chapter 2, ini chapter 3. Di chapter 3, nah di sini ada kutipan, kalau Anda bisa lihat, atau Anda lihat PDF-nya, a large income is the best receipt for happiness I ever heard of. Gitu kan ya. Matrek banget sih, iya memang matrek, tenang aja ya, ekonomi itu memang matrek. Kalau ditanya, Anda ketika nanti kerja pengen pendapatannya kecil atau pendapatan besar kan gitu kan ya, sama. Di sini large income adalah resep yang terbaik untuk menuju kebahagiaan, ya katanya gitu kan ya. PDB lagi. Nah, kembali lagi, PDB nggak bisa mengukur kebahagiaan, tetapi antara PDB-nya negara yang kaya dan PDB-nya negara yang miskin, nah itu terlihat dari kemudian kehidupan sehari-harinya kan gitu kan ya. Oke. Nah, itulah yang kemudian mengapa sih ada negara kaya, ada negara miskin atau ada negara yang sedang-sedang saya. Itu yang kemudian kenapa negara itu berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian asal-usul filosofinya di sini. Dan ini yang kemudian ya termasuk ketika Anda Adam Smith, Wealth of Nation, sumber-sumber kekayaan negara, nah dia belajar banget. Oke? Nah, di sini. Oh iya, nanti Mbak Indian akan ada tugas dari saya, tugasnya gampang nonton video. Nah, itu adalah cara pandang lain dari mana sih, atau bagaimana sih perekonomian makro itu bekerja. Nah, dikaitkan dengan pendapatan, nah di situ ada sesuatu yang bagus. Nah, kemudian kembali kebetulan di slide-nya tidak di chapter 3. Ini untuk yang edisi 9 nggak tahu kenapa di-delete.
Tapi di edisi 6 ini masih ada. Oke, nah. Aduh. Oke. Kembali ke figur ini. Nah, disinilah sebenarnya asal-usul pemikiran dari mana pendapatan itu berasal dan dari mana pendapatan nasional itu kemudian perginya atau didistribusikan di dalam sebuah negara. Oke. Nah, ini adalah salah satu figur 31 ini salah satu model. Kembali lagi orang ekonomi suka bicara dengan menggunakan model. Model di sini untuk menyederhanakan masalah. Ya, banyak sekali yang disederhanakan. Yang ruwet-ruwet itu nanti disederhanakan sehingga kemudian tinggal konsep dasarnya. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah keseimbangan umum atau general equilibrium. Dan ini adalah model yang sangat sederhana tapi powerful untuk menjelaskan aktivitas perekonomian. Dari mana asal-usulnya dan dari mana kemudian perginya. Oke. Nah, berikutnya di sini teman-teman bisa mengikuti aliran uangnya, karena di sini yang digambarkan ada aliran uangnya dan lebih realistik dibandingkan di chapter kedua. Nah, di sini entitasnya ada 3. Pertama, household. Kedua, perusahaan. Dan yang di tengah pasti muncul pemerintah. Kalau bahasa kasarnya pasti muncul preman, kan gitu kan ya, kalau di pasar-pasar pasti muncul preman. Enggak, itu memang bahasa nyinyirnya kampus-kampus yang beraliran liberal, itu mesti di tengah-tengah ini mesti ada premannya gitu aja, gitu. Dan enggak apa-apa, itu memang perdebatan itu perdebatan klasik, jangan sakit hati di tengah ada preman. Nah, kalau sederhana cuma ada 2, antara rumah tangga dan perusahaan. Oke, dan kemudian di antara perusahaan dan rumah tangga terjadi transaksi. Pasar tempat transaksinya ada 3. Yang paling berkaitan yaitu adalah yang paling basic, dasar, itu adalah pasar barang dan jasa. Kenapa pasar barang dan jasa? Nah, inilah karena bertemunya barang dan jasa. Barang yang jasa yang dijual oleh perusahaan dan dijual oleh rumah tangga. Cuman berbeda bentuk, kan gitu kan ya. Nah, berikutnya, kalau di chapter 2, di chapter 3, pasar barang dan jasa di sini sudah dipisahkan menjadi yang berikutnya adalah pasar faktor produksi. Kenapa? Karena faktor produksi ini asal-usulnya dari household, dijual ke perusahaan. Dan kemudian perusahaan membayar atas transaksi faktor produksinya dan kemudian diterima oleh rumah tangga. Nah, perkembangan selanjutnya kemudian muncul pasar keuangan. Oke. Nah, berikutnya lagi, dari zaman raja-raja di abad pertengahan, raja-raja bertindak sebagai pemerintah, meskipun tidak dalam artian pemerintah yang sah, kemudian bisa dipersamakan, kemudian muncul government. Oke. Dan government plus, nanti di video, plus bank sentral itu menjadi agen terbesar di dalam perekonomian. Karena di sini G-nya itu cukup besar jumlahnya. Asalnya G dari pajaknya household. Oke. Secara sederhana, itulah gambaran lingkaran diagram aktivitas perekonomian. Artinya bahwa sebenarnya sih secara sederhana ya pendapatan itu berasal dari khususnya nanti dari rumah tangga, dari perusahaan lari ke rumah tangga, dan dari rumah tangga kemudian lari lagi ke perusahaan. Bahasa sederhananya seperti itu. Nah, mari kemudian kita masuk ke sini untuk menjawab. Oke? Untuk menjawab pertanyaan, dari mana sih pendapatan itu berasal? Oke? Pendapatan itu berasal dari proses produksi, supply side. Supply side dulu, proses produksi.
Itulah kenapa kemudian di ekonomi mikro pun pembahasan, apa itu namanya? Pembahasan dari sudut pandang supply side, sudut pandang penjual, itu lebih panjang. Dan dari sini, supply side itu yang kemudian dikenal dengan supply side of economic atau perekonomian yang menitik beratkan dari sisi supply-nya, dari sisi penawarannya. Memang ini pandangan kaum klasik. Kaum klasik itu ya Adam Smith dan anak cucunya, bahwa sumber penghasilan itu dari supply side, dari produksi, dan produksi. Itulah kemudian kekayaan sebuah negara tergantung dari produktivitas negara bersangkutan. Pertanyaannya sekarang, apa sih produksi itu? Atau apa sih produktivitas itu? Nah, di PIE disampaikan produktivitas itu adalah kemampuan mengubah input menjadi output-nya. Oke, kembali lagi, produktivitas adalah kemampuan mengubah input menjadi output dalam misalkan periode tertentu. Periode tertentu misalkan kita ngomong 1 bulan. Mari kita bicara misalkan petani kentang di Indonesia dan di Amerika. Oke. Nah, di Indonesia karena sistem pertaniannya masih tradisional, satu orang petani mungkin menghasilkan 2 karung. Let's say per 1 peta. 1 peta itu misalkan berapa ya? Saya juga nggak apa. Anggap aja misalkan 50 kali 50 lebar. 50 kali 50 luas lahannya. Nah, petani kita sebulan bisa menghasilkan 2 kantong atau 2 kuintal. Nah, petani Amerika bisa menghasilkan lebih dari 2 kuintal, taruhlah misalkan 10 kuintal. Pak, nggak fair, dia kan pakai traktor. Yes, penggunaan traktor, penggunaan alat, itu nggak masalah. Tapi kemudian hasil akhirnya petani Amerika lebih produktif dibandingkan petani Indonesia. Nah, inilah yang kemudian produktivitas inilah yang kemudian menyebabkan banyak negara lebih kaya dibandingkan negara lainnya. Artinya di sini produktivitas itu menentukan asal-usul kekayaan. Produktivitas itu menentukan sebuah negara itu kaya atau miskin. Kembali lagi produktivitas dari asal kata produksi, ya memang di sini produksi, dan produksi. Itulah kenapa kemudian dia disebut dengan supply side of economic, bukan demand side of economic. Nah, baru sesudah peristiwa depresi besar, Keynes, itu kemudian muncul aliran baru yang namanya demand side of economic atau ekonomi dari sisi permintaan. Oh, ternyata yang menentukan kekayaan sebuah negara bukan hanya dari sisi produksi, dan produksi saja, tetapi juga dipengaruhi dari sisi permintaan. Kalau Anda bertanya, permintaan, ya permintaan kan menentukan output, permintaan menentukan PDB. Y sama dengan C, I, G, NX, itu pendekatan dari sisi permintaan. Itu yang dinamakan demand side of economic. Nah, bagaimana Pak? Sekarang dari sisi supply side of economic, kalau dari demand side of economic atau perekonomian dari sisi permintaan, PDB atau Y itu sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Fix di chapter kedua sudah belajar itu. Oke, nanti diulang lagi. Tapi oke. Sepertinya nanti sesudah UTS kita akan lebih banyak mengulas dari sisi demand side-nya. Nah, dari sisi sebelum UTS kita akan cenderung lebih banyak mengulas dari supply side-nya. Oke? Dari produksi, dan produksi. Mengapa? Ya memang sudut pandangnya pada waktu itu menurut pemahaman mereka, yang bisa menentukan kekayaan sebuah negara itu dari sisi produksi, supply side. Nah, supply side, produksi itu ditentukan
oleh dua hal. Oke, langsung saja di sini. Y sama dengan fungsi dari K dan L. Yang berpengaruh di sisi supply terhadap PDB itu adalah penggunaan faktor produksi, capital, dan labor-nya. Apa itu capital? Di sini, capital adalah peralatan, mesin, dan struktur produksi. Pengertiannya luas, tidak dimaknai hanya arti sempit uang capital. Atau seringkali kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi modal, cuman modal cenderung diasosiasikan ke uang. Nah, ini capital secara keseluruhan luas. Anda bekerja menggunakan tangan, dan Anda bekerja menggunakan cangkul. Nah, cangkul di sini dianggap capital. Yang kemudian di negara kita masih menggunakan cangkul, di negara yang lebih maju menggunakan traktor. Traktor itu faktor produksi, itu capital. Oke. Nah, berikutnya labor. Labor itu pada dasarnya juga capital. Seringkali antara K dan L ini kemudian hanya disingkat menjadi K. Hanya saja di sini disebut physical capital dan L di sini sebagai human capital. Human capital itulah yang kemudian diterjemahkan menjadi L. Sehingga kemudian secara sederhana seringkali Y sama dengan fungsi kali K saja. Seringkali kemudian di beberapa literatur dijelaskan seperti ini. K, nah di sini baru K itu adalah luas. Physical capital atau capital itu sendiri dan human capital atau labor. Nah, sesudah dipisah, kemudian menghasilkan identitas atau persamaan atau model yang paling dasar, yaitu Y sama dengan fungsi K, L. Nah, inilah yang menentukan. Kan berarti di sini Y atau PDB ditentukan oleh capital dan ditentukan oleh labor. Tidak ditentukan oleh C, I, G, NX. Karena C, I, G, NX itu pendekatan permintaan, demand side. Nah, sekarang kita belajarnya dari sisi supply side. Yes, perkembangannya supply side dulu perekonomian itu. Oke? Ini menentukan, Pak, tapi bagaimana proses, maksudnya berapa besaran capital dan labor-nya di dalam menemukan. Nah, ini tidak terlalu penting. Karena tiap negara bisa beda-beda. Itulah kemudian dia disingkat Y sama dengan fungsi K dan L. Nah, karena ada dua variabel yang berpengaruh terhadap Y, makanya kemudian ada dua pasar di sini, pasar input, pasar faktor produksi yang tadi di slide sini, market for factors of production yang di sisi atas. Nah, itu yang kemudian menghubungkan antara pihak perusahaan dan rumah tangga. So, kalau kemudian pertanyaan pertama, what determine the economic total output atau income? Nah, di sini kemudian sudah terjawab. Yang menentukan ini capital dan labor sesuai sudut pandangnya perekonomian klasik atau perekonomian dari sisi penawaran. Sederhana, asal-usulnya dari sini. Dari produksi, dan produktivitas. Itulah kemudian ya, kalau kerja ya mungkin ada kaitannya juga dengan sini. Kerja. Agar kalau dia kerja, berarti dia akan mengolah K dan L untuk menghasilkan Y.
Nah, cuman kemudian, oh secara sederhana ceritanya seperti itu. Ya, secara itu. Nah, kemudian kan di sini dibahas karena memang makronya MenQ yang Anda pegang ini kan intermediate. Nah, kemudian bagaimana supply side bekerja? Oh, di sini faktor market atau pasar faktor produksi, pasar input. Di sini supply, demand, price. Nah, di sini mikronya harus jalan. Artinya teman-teman kemarin di ekonomi mikro, ketika belajar pasar input, itulah kemudian sedikit banyak Anda memahami atau Anda sudah menyentuh bagian dari supply side ini di sisi makronya. Dan kemudian sesudah ketemu supply dan demand dan P-nya, itu kemudian yang menentukan income. Income yang ditentukan istilahnya secara precise, secara tepat. Oke. Nah, untuk memudahkan pemahaman, diasumsikan di sini K capital konstan bar, diberi tanda bar. Labor sama dengan konstan atau labor diberi tanda bar atasnya. Pak, bagaimana kalau berubah? Lebih susah menjelaskannya. Oke. Anyway, nggak ada yang iseng-iseng tanya, Pak, capital itu kan capital, Pak. Harusnya pakai C dong, Pak, bukan pakai K. Gitu. Ada yang bertanya, Pak, kenapa capital kok disingkatnya K, bukan C? Kenapa, Pak? Hah? Loh, saya tanya ke Anda. Ya kan, kapital kan asalnya capital kan? Ini kan? Di slide berapa nih? 3. Ya, labor L. Capital kok K? Kenapa enggak C? Sedikit bocoran, karena C sudah dipakai konsumsi. Yes, itu. Supaya nggak bingung aja sih. Dugaan saya juga belum pernah menemukan buku yang, tapi oh ternyata C dipakai konsumsi, consumption, C. C, I, G, N, X, C-nya sudah dipakai. Kalau di sini pakai C lagi, CL nanti akan menimbulkan confuse. Oke. Anyway, nah untuk memudahkan, ini kemudian dikonstankan. Konstan di situ ya konstan. Nah, determining GDP. Output ditentukan oleh sini. Y sama dengan fungsi K dan L. Artinya kalau Y Anda terjemahkan sebagai pendapatan, itu ditentukan oleh K dan L. Tetapi bukan semata-mata capital dan labor-nya, tetapi memproses capital dan labor untuk menghasilkan output-nya. Nah, di sini kemudian kalau di bahasanya PIE, kemakmuran sebuah negara ditentukan oleh produktivitas negara bersangkutan. Oke. Sudah, jawabannya pertama sudah. Nah, bagaimana kemudian proses pendistribusian pendapatan nasional? Nah, bagaimana pendapatan nasional didistribusikan? Itu dengan melalui harga faktor produksinya. Nah, sekarang lari ke mikronya. Harga faktor produksi L, labor, itu wage, upah. Harga faktor produksi capital itu rental, biaya sewanya. Oke. Kemudian dirumuskan seperti ini. W, R, P, wage, rental, P, price, output-nya. W dibagi P, itu adalah untuk melihat upah realnya. Diukur per unit output-nya. Demikian pula, P ini kan price. Ini kan P. Ini P, price, ini W, upah dibagi P, itu upah real. Biaya sewa dibagi upah, itu juga
apa itu namanya, real renter. Ya. Okay. Nah, sekarang bagaimana dari income, dari Y, esensinya, oke, kalau saya bahasa mudahnya, oke, Y, yang menentukan K dan L-nya dari proses produksinya. Nah, sekarang bagaimana kemudian Y dibalikkan ke K dan L-nya? Mengapa, Pak, dibalikkan ke K dan L-nya? Lihat di sini. Ini kan sebenarnya dari usul-usulnya dari sini. Ini kan circular, muter. Kan gitu. Dari sini firm menghasilkan Y. Y kemudian didistribusikan ke household. Sesudah itu balik lagi ke market for goods and services dan kemudian balik ke perusahaan lagi. Terus seperti itu, melingkar. Artinya sekarang bagaimana kalau di slide ini bagaimana mendistribusikan Y ke K dan L-nya lagi. Nah, ini yang kemudian dipelajari. Oke. Nah, karena kembali lagi ke sini. Karena apa itu namanya? Ini faktor produksinya ada 2, K dan L, maka kemudian terpecah menjadi 2 pasar, yaitu pasar capital dan pasar labor. Ini memang secara besarannya itu masuk ke dalam pasar market for production, tetapi dia memiliki tipologi yang berbeda. Yes, rent, sewa, dan upah, wage, itu sesuatu yang berbeda. Kemudian dia dipecah sesuai dengan variabelnya. Oke, sorry. Nah, kemudian masuk ke yang pertama adalah bagaimana harga faktor produksi ditentukan. Kembali lagi di mikro, harga sebuah output key ditentukan berdasarkan pertemuan antara supply dan demand-nya. Hanya sekarang kemudian output-nya dipindah antara K dan L-nya. Oke. Nah, di sini bicaranya labor-nya dulu, permintaan labor-nya. Oke. Permintaan labor sama yang ada di mikro pelajaran. Asumsinya adalah pasar itu kompetitif atau pasar persaingan sempurna. Karena kalau pasar tidak persaingan sempurna, ceritanya akan menjadi berbeda. Nah, di sini intinya kemudian diasumsikan pasar itu sifatnya persaingan sempurna sehingga perusahaan menerima wage, menerima biaya sewa dan harga itu dia tidak memiliki kekuatan monopoli, artinya kemudian as given by what? Atau given oleh siapa? Given oleh mekanisme pasar. Oke. Perusahaan meng-hire labor seperti di ekonomi mikro, ketika inputnya ditambah 1, ketika tenaga kerjanya ditambah 1, kalau memang dia masih perlu, dia akan nambah pekerja lagi, dan sampai ditambah, dan kemudian sampai marginal product of labor-nya itu konstan. Selama, apa sih marginal product of labor? Marginal product of labor di sini adalah apa ini? Output yang dihasilkan oleh setiap menambah 1 orang pekerja. Labornya ditambah 1, outputnya masih nambah enggak? Kemudian ditambah 1 lagi, outputnya masih nambah enggak? Seperti itu di ekonomi mikro. Flashback ke ekonomi mikro. Nah, sampai MPL-nya sama dengan 0. Kalau MPL-nya sama dengan 0, itu artinya ketika nambah 1 input lagi, 1 labor lagi, 1 tenaga kerja lagi, sebenarnya dia output-nya sudah nggak nambah, output-nya sudah 0. Itu.
Artinya kemudian keperluan perusahaan untuk meng-hire tenaga kerja, selain dia menghitung real wage-nya, dia juga menghitung marginal product of labor-nya. Kalau real wage, upah, itu kan ya sekedar W, upah, dikalikan orangnya. Itulah yang harus dia tanggung. Kan gitu. Selain itu dia akan menghitung marginal produknya, MPL-nya. Ya iya, kalau buat apa meng-hire satu pekerja, tetapi kemudian kalau dihitung output-nya dia secara keseluruhan sudah tidak tambah. Artinya tambahan input, tambahan labor terakhir itu sudah tidak menghasilkan tambahan output. Artinya kalaupun nekat terus meng-hire, dia yang terjadi, kita nggak ngomong rugi untung dulu, tapi kita akan ngomong membandingkan, oh ternyata labor yang terakhir nih, tenaga kerja yang terakhir nih sebenarnya itu sudah nggak nambah output apa-apa. Padahal dia harus membayar cost-nya. Nah ini. So, ngapain dia di-hire? Bahasa sederhananya seperti itu. Sehingga kemudian bagaimana kaitan antara marginal product of labor dengan fungsi produksi? Ini juga masih ini seperti yang ada di ekonomi mikro, yaitu Y, L. Oh, ternyata dia tidak berbanding lurus, lurus dalam artian ke kiri. Lurus ke kiri, dia akan ke sini, terus, lurus dari kiri bawah, enggak. Mengapa? Kembali lagi, di ekonomi mikro, Anda sudah berkenalan dengan konsep diminishing return. Konsep law of marginal diminishing return, hukum pertambahan hasil yang akan semakin berkurang dengan menambah satu labor, satu input, kan gitu. Itulah kemudian dia gambarnya melengkung. Tambahan pekerja pertama itu menghasilkan output yang besar. Tambahan pekerja kedua menghasilkan output yang lebih kecil dibandingkan labor pertama. Seperti itu. Yes. Oke, nah ini kaitan antara output dan labor. Nah ini diminishing marginal return. Sama di capital nanti juga ada istilahnya diminishing marginal return juga. Hanya saja untuk capital sama. Lantas, marginal labor dan permintaan. Ini kenapa sih Pak kok kemudian larinya ke marginal product of labor, kemudian dan demand for labor-nya? Karena ujung-ujungnya kembali lagi ke mikro ingin mempertemukan supply dan demand. Ujung-ujung itu ceritanya seperti itu. Karena yang nanti menentukan upah. Karena kita konsepnya yang pertama ada labor dulu, pasar labor. Oke, nah ini kita akan labor ini dibayar pada tingkat berapa, itu aja sih. Nah itu berarti harus membahas demand-nya, permintaannya, dan supply-nya. Masih ingat di ekonomi mikro, flashback, supply, penawaran, each factor is fixed, diasumsikan konstan. Supply-nya konstan. Kenapa supply-nya dianggap konstan untuk labor? Mengapa supply-nya konstan? Ya pertama ini untuk memudahkan, kedua yang namanya supply, atau kalau Anda bicara nanti juga sama di mikro, itu kan gambar supply-nya kan dia tegak lurus, itu namanya fix. Kenapa? Ya karena supply dari labor itu faktanya kan ditentukan jumlah lulusan kan. Jumlah lulusan tidak dipengaruhi oleh variabel output-nya, Y-nya. Enggak. Oke. Kembali ke demand. Oh, ternyata demand itu asal-usulnya dari hire di sini. Mana tadi? Ini, from hire. Ini ada permintaan. Nah, inilah yang berguna. Permintaan perusahaan ditentukan oleh real wage dan marginal product of labor, MPL-nya. Nah,
Dari sini kemudian MPL, marginal product of labor, itu pada dasarnya adalah labor for demand itu labor demand atau permintaan labor itu sendiri, MPL itu. Oke. Jadi kurva permintaan labor, demand for labor itu sama dengan MPL yang asalnya dari sini. MPL, marginal product of labor, asumsi fungsi K, L, L-nya ditambah 1, dikurangi K, L. K konstan, coret-coret, tinggal L tambah 1 dan L. Ini tambahan labornya. Bagaimana kalau L-nya 2? Ya berarti di sini akan muncul lagi, misalkan fungsi K, L tambah 2 kurung nah ini dikurangi fungsi K, L tambah 1 kurang fungsi K, L. Seperti ini. MPL. Kalau L-nya 2, bagaimana L-nya 3? Ya tinggal nambah aja, terus dan sebagainya. Oke, nah MPL ternyata itu adalah permintaan dari permintaan labor itu sendiri, permintaan tenaga kerja itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana MPL menentukan upah? Oke. Nah, itu kemudian dikaitkan dengan labornya. Nah, kalau sudah digabung dengan labornya, maka akan ketemu equilibriumnya di titik sini, di titik perpotongan di sini. Nah, kembali lagi, kenapa labornya tegak lurus? Ya karena tadi dianggap konstan. Artinya labor supply-nya tidak ditentukan oleh output sini dan sini. Kan gitu. Itu kemudian dia tegak lurus. Nah, berbeda dengan MPL-nya. Oke, nah kemudian sudah ketemu, ternyata di sini titik equilibrium. Equilibrium labor supply dan labor demand, permintaan tenaga kerja dan supply tenaga kerja, itulah yang kemudian menghasilkan upah real. Padahal upah real tadi adalah W dibagi dengan P. Upah real akan menyesuaikan permintaan tenaga kerja dengan supply-nya. Yes, kita ngomong, kembali lagi kita ngomong ideal dari sudut pandang struktur pasar persaingan sempurna. Nanti kita akan bahas di sesudah UTS. Bagaimana kalau kemudian upahnya di sini, kemudian muncul UMR. Nah, nanti kan UMR kan di sini. Di sini. Ini UMR. Nah, di sini nanti. Anda di dasar mikro, apa yang terjadi kalau supply lebih besar dibandingkan demand? Apa yang terjadi kalau supply lebih besar dibandingkan demand? Banyak yang menganggur, Pak. Yes, pengangguran. Banyak pengangguran. Itu konteksnya di labor. Oke, nanti kita bahas ya, sudah UTS. Nah, sekarang kita proses penentuan upah. Artinya dari tadi Y kan sama dengan F, asalnya Y itu dari K dan L.
Produksi, produksi, produksi dari produktivitas. Nah, ketika Y dibagi dengan L, itu mekanismenya mengikuti keseimbangan upah real di pasar tenaga kerja. Y dibagi L seperti itu. Sama Y dibagi ke K dengan menggunakan mekanisme ekonomi mikro, yaitu equilibrium rent-nya. Sekarang kita pindah ke K-nya. Untuk L, finish. Oh, ternyata proses distribusi pendapatan negara. Pak, kan kalau di flashback ke buku yang PDF-nya, itu kan istilahnya dari sini kan hubungannya perusahaan dan household. Artinya di sini kan rumah tangga. Yes, rumah tangga. Benar sekali. Pinter. Tepuk tangan semuanya. Tetapi diingatkan rumah tangga di sini apa? Rumah tangga di sini kan penjual labor-nya kan. Di situ. Demikian pula ketika kita bicara rumah tangga saja, dia kan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Membeli pasar, membeli output, market good and services, ini pasar output, ini kan sudah kita pelajari di mikronya. Ini juga sudah kita pelajari di mikro. Di mikro itulah proses distribusi dari Y yang dihasilkan firm, kemudian dibagi secara merata. Konsep dasarnya seperti itu. Semoga tidak membuat kehidupan Anda menjadi sulit. Tenang aja. Nah, bagaimana dengan determining rental rate? Sama, hanya saja di sini konsepnya kalau labor, MPL, marginal product of labor. Nah, di sini MPK, marginal product of capital. Setiap nambah capital, kemudian dihitung output-nya. Nambah nggak? Deltanya itu berapa? Ingat, tidak. Nambah kapital, kemudian output-nya dia tetap ada batasannya. Oke. Nah, batasannya sama, itu kemudian disebut dengan berlaku juga hukum besi, istilahnya kalau di ekonomi seringkali diterjemahkan hukum besi, diminishing marginal return, hukum hasil yang selalu turun. Oke. Nah, di sini karena Anda sudah punya basic-nya di MPL, di pertemuan supply labor di labor, nah sekarang ini diaplikasikan di capital-nya. Sama, ada MPK, MPK di sini adalah marginal product of capital. Itulah permintaan dari capital oleh perusahaan dan supply capital-nya. Supply capital siapa yang memiliki? Household, rumah tangga, supply-nya. Tegak lurus, Pak. Yes, tadi diasumsikan konstan, tidak dipengaruhi oleh unit output-nya. Oke. Nah, kemudian pertemuan antara supply dan demand for capital atau MPK itulah harga yang harus dibayarkan oleh pembeli kapital bersangkutan, dalam hal ini perusahaan. Inilah titik equilibrium-nya. Labor, wage, dibagi P, upah real. Nah, di sini capital, R, rental, dibagi P. Istilahnya real atau upah realnya. Nah, proses distribusi dari kembali lagi dari Y fungsi K, L. Nah, sekarang pindah ke K di sini mengikuti mekanisme ini. Pak, kenapa sih orang dahulu kok mikirnya sampai, nah itu yang bertanya saya juga kok iseng-iseng amat ya. Pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Yes. Mengenai fungsi produksi milik Cobb Douglas,
yang menyatakan bahwa pembagian pendapatan nasional antara modal dan tenaga kerja adalah konstan sepanjang waktu. Namun pada kondisi jangka panjangnya kan bukankah harusnya dalam faktor produksi modal dan tenaga kerja tidak dapat dipastikan konstan, Pak? Atau fungsi ini masih fungsi ini masih bisa digunain atau enggak ya, Pak? Maksudnya bisa digunain atau enggak? Maksudnya kan harusnya dalam faktor produksi modal dan tenaga kerjanya itu kan nggak bisa dipastikan konstan. Oh iya, oke. Jadi gini, fungsi nanti di MenQ di bagian yang kotak di situ itu ada narasinya. Job Douglas. Job itu siapa? Douglas itu siapa? Aku kan juga lupa. Siapa ya yang menteri siapa yang menterinya, siapa yang ahli matematikanya atau ahli statistik, saya lupa. Oke, nah tapi ceritanya begini. Hasil penelitiannya sih itu. Tapi memang ini untuk studi kasus Amerika ya. Itulah kenapa kemudian cukup sederhana Y sama dengan fungsi K dan L. Karena K naik atau K konstan atau K turun, nah ini tiap negara berbeda-beda. Oke. Nah, cuman secara singkat ceritanya, hasil penemuannya ini siapa ya? Jobnya atau Douglas-nya gitu. Ini Job Douglas itu dua orang yang berbeda. Oke, anggap aja si Douglas. Si Douglas itu menemukan fakta ternyata di Amerika di dalam jangka panjang, saya lupa berapa tahun, di situ ada ceritanya, itu peranan capital dan peranan labor itu ternyata konstan. Jadi itu didasarkan hasil penelitian. Oke. Konstan peranannya. Misalkan kalau perannya capital itu 25% dan peranan capital itu 25% dan peranan labor itu misalkan 75% misal. Di dalam jangka panjang ternyata ditemukan kurang lebihnya K-nya ya 25%, L-nya 75%. Fakta itu terjadi di Amerika Serikat. Konstan. Nah, ada fakta lain sebenarnya tidak menutup kemungkinan itu sifatnya tidak konstan. Bisa juga dia naik. Nah, naik itu yang kemudian increasing return to scale. Artinya Y2 PDB yang sesudah proses produksi itu lebih besar dibandingkan Y1 PDB periode berikutnya. Ini yang kemudian increasing. Nah, kalau decreasing ini yang paling buruk, itu Y2 PDB berikutnya sesudah proses produksi yang terjadi dia malah turun. Oke. Ini emang ada ceritanya, cuman saya skip karena fokusnya tidak di sini. Silahkan Anda pelajari sendiri. Tapi emang ini benar, ini kejadian di negara Amerika yang kemudian dia dikatakan constant return to scale. Oh, ternyata inputnya dinaikkan 20%, itu hasilnya sama aja. Oke, lainnya? Anyway, lainnya? Ini hanya tambahan informasi. Tadi secara konsep proses distribusinya, ya sudah seperti yang tadi saya jelaskan di proses distribusi dari Y ke K dan Y ke L, itu mengikuti supply dan demand di masing-masing faktor produksi. Nah, hanya saja kemudian ada tambahan, terutama di sini sesudah K, H, KH, ini jangan diterjemahkan Kiai Haji, tapi Karl Heinrich Marx. Oke, si Pak Marx ini, nah kemudian dia mikir-mikir, dia kemudian menemukan hubungan antara distribusinya, yang itu yang kemudian bagaimana income didistribusikan terhadap L dan K-nya, ya sebenarnya ya sama aja kayak ceritanya tadi. Oh Y sama dengan marginal product.
of labor dikalikan jumlah labornya, pasti. Ini yang kemudian dinamakan labor income, pendapatan labor, ditambah marginal product of capital, dikalikan jumlah K yang digunakan. Itulah yang kemudian dinamakan capital income-nya. Atau masih ingat kemarin perhitungan PDB dari sisi pendapatan. Itu kan sebenarnya merupakan pendapatan dari masing-masing faktor produksi. Faktor produksinya kan ada 4 kemarin di sini. Y sama dengan wage atau W ditambah rent SR ditambah ada lagi kemarin W ditambah pengembalian bunga, Pak. Interest, yes. Sama profit. Yes, sama profit. Nah ini, ya oke, tak gini aja. Profit. Ini seperti ini. Oke, ini. Asal-usulnya dari situ. Nah, yang dibahas di sini yang W sama R-nya. I di skip karena itu menjadi wilayah kalau di sini financial market. Oke, nanti kita mengarah ke situ. Profit, nah profit ini tidak dibahas karena di sini kecenderungannya sih kalau menurut pendapat pribadi saya, profit ini kan wirausaha, keuntungan dari wirausaha atau entrepreneur, wirausaha. Nah, ini lebih ke ranahnya manajemen. Oke, bagaimana menghasilkan keuntungan? Anda beli mangga di pasar Pengkolan 1.000 perak misalnya sekilo 10.000. Nah, gimana caranya kemudian Anda jual jadi sekilo 15.000? Nah, itu kan ranahnya bukan ekonomi sih, itu ranahnya manajemen. Oke, nah manajemen. Sehingga memang pokoknya di sini yang klasik WR. Nanti tambahan berikutnya sudah terutama sesudah membahas uang ya, kita masuk ke komponen I-nya. Nah, WR wage ini kan MPL dikalikan L-nya. Sedangkan R rent atas capital itu MPK dikalikan K-nya. Itulah yang kemudian membentuk Y, national income. How income is distributed, bagaimana didistribusikan seperti ini. Oke. Skip. How income L, wah rumusnya panjang. Anda sudah dapat konsepnya. Ini sama dengan kasusnya increasing, constant, atau decreasing. Nah ini gambaran kayak gini nih. Memang ya kecanggihan Amerika, dia sudah bisa menggambarkan, rasio labor, pendapatan labor terhadap total income. Konstan dia, hanya berkisar 0,8, 0,6. Konstan di dalam jangka panjang, dari tahun 60 sampai 2015, berapa puluh tahun ini. Kurang lebih share-nya, rasionya ini. Ini yang dinamakan constant return to scale itu seperti ini. Oke, demikian pula share-nya capital. Ada nggak capital? Nah, ini dalam jangka panjang, itu dia juga konstan. Oke. Capitalnya nggak ada ya. Oke, intinya kemudian
pertanyaan yang supply side di sini sudah terjawab. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke demand side-nya yang nanti menjadi bekal khususnya sesudah apa nih? Sesudah ini nanti sesudah UTS larinya. Oke, waktu kurang 10 menit lagi. Sepertinya untuk membahas demand side, equilibrium tidak mencukupi. Oh, ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Nah, saya ingin men-share PR buat teman-teman. Ya, PR lagi, Pak. Yoi. Oh, saya share di grup aja ya. Udah masuk ya di grup Anda? Tugas Anda saya minta nonton ini. How the Economic Machine Work. Ini menceritakan perekonomian secara utuh bekerja, tetapi dari sudut pandang lain. Tapi ini cukup membantu kok memahami. Yang disampaikan Mikro itu mainstream. Nah, ini yang nggak mainstream bahasanya. Nah, kemudian Anda menceritakan ulang aja sih. Mau meresume silakan, menceritakan ulang silakan. Gunakan kata-kata Anda sendiri. Maksimal 5 halaman. Lebih dari itu pingsan saya. Maksimal 5 times 0,12 pas 1,5 kata 4 margin atas, bawah, kiri, kanan defaultnya MS Word itu berapa? Sekitar 2,5 ya kalau nggak salah. Oke. Deadline 17. Ya, minggu Sabtu. 17 pokoknya 17 nomor catat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.